wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imam Ci, Imam Kampung, Ketua BKM, pengurus BKM, kemudian masyarakat Lam Gugup, kemudian juga wabil khusus koordinator Jamaah Arafah, kemudian para alim ulama, dan juga wabil khusus pimpinan Majelis Zikir Arafah Ustaz Zul yang sudah senantiasa bersama kita selalu dan berpindah-pindah minal masjid ilal masjid ya. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, juga kepada seluruh jamaah Arafah di dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, beliau mengatakan ada 3 metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita itu metode dakwah apa? Demenaknya kan demenakkan dakwah ya. Kalau lon dakwah, maknanya apa? Kalau demenak kampung ya, yang dakwahnya. Makanya Syekh Tantawi mengatakan ada 3 metode dakwah mungkin bisa kita adopsi. Walaupun 3 metode dakwah ini direspon oleh 83 orang saja. Yang naik ke kapal Nabi Nuh itu 83 orang saja. Metode dakwah yang pertama, at-targhib bitariqati targhib wa tarhib. Mengajak kebaikan, memperkenalkan kebaikan. Dan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan ini kejahatan. Kalau kalian buat kejahatan maka Allah akan mengazab kalian. Makanya kaum Nabi Nuh alaihissalam sebelum mereka ditenggelamkan, mereka diazab dulu oleh Allah selama 40 tahun. Arba'ina sanah, 40 tahun hujan tidak turun. 40 tahun itu wanita-wanitanya itu tidak ada keturunan selama 40 tahun. Sehingga mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Ini seperti yang ada di dalam tafsir At-Tabari. Fadhahabu ila Nuh. Mereka datang ke Nabi Nuh alaihissalam dan mereka minta ke Nabi Nuh, bagaimana solusinya? Maka Nabi Nuh mengatakan bitariqati targhib wa tarhib. Coba kalian beribadah. Anittaqullah. Beribadahlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jadi ada metode dakwah kan demenak ai ba. Dan nya monyo golom demenak golom dakwah lo. Kalau dakwah kampung ai kalau tiploh ro penceramah demenak wae menduma. Nya ne ba. Jadi artinya dakwah yang pertama itu kita berikan motivasi, mau ikut enggak ikut ya terserah. Kita mengajak mereka, mari kita salat. Hana dengar kaku. Mari kita beribadah. Nak mau dengar, ya sudahlah, ya sudah. Jadi artinya apa? Yang rugi mereka sendiri. Yang dapat pahala mereka, yang dapat azab juga mereka. Yang jelas kita sudah lepas. Lepas dari man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kita sudah lepas itu. Kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'ammul wa tafakkur. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk berfikir. Hakikat hidup itu apa sebenarnya? Jadi kan udip-udip anda. Bukan la'ibun wa lahun udip kem kede, du kede kupinya, du kede kupi je. Kemudian ngomongin ini, ngomongin itu. Setelah itu meninggal dunia. Kan rugi hidupnya seperti itu. Maka Nabi Nuh mengajak mereka, at-ta'ammul at-tafakkur. Ta'ammul wa tafakkur. Karena pada hakikatnya manusia itu melalui tahapan-tahapan kata Allah Subhanahu wa taala. Tabakan an tabak. Tabakan an tabak. Itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Beliau mengatakan apa? Proses hidup. Manusia dulu mati, kemudian hidup. Kemudian dia berinteraksi sosial. Dia berinteraksi dengan Allah.
Kemudian setelah itu dia mati. Setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kasih tahu kepada umat. At-tafakkur wa ta'ammul. Kita punya akal, kita punya hati, Pak. Jadi disuruh untuk terus berpikir. Apakah hidup seperti ini? Kita nyata berdoa, dajakkan tu, tak kem gede, walam. Kemudian tak lah. Kemudian setelah itu bangun tidur lagi. Kemudian terus begitu. Umur terus bertambah. Setelah itu sakit, setelah itu meninggal. Menyeudep cuma seperti itu, rugi hidup. Inilah ajakan Nabi Nuh AS untuk berpikir. Mari kita berpikir. Kesenangan itu bukan di sini saja. Ketika seseorang berada di dalam kandungan, dia mengatakan nikmat paling dahsyat adalah dalam kandungan. Lun haile lun tebit, bah di tinawan tok dalam kandungan. Rupanya setelah keluar dari kandungan, Umar rupaji dunia nikmat rupaji dunia ya. Ada fasilitas ini, fasilitas itu. Makanya Imam Sawi mengatakan dalam tafsir beliau, kenapa manusia ingkar kepada Allah? Li'anna ijtama'a ar-ruh wal jasad. Karena roh dan jasad itu sudah menyatu. Makanya apa? Roh petimang tubuh, Pak. Nyo pajuh mangat roh nyo pat. Petimang tubuh, Pak. Nyo je pat. Pat pegat nyo, pat pegat je. Bak hotel mangat dah, Pak. Nanti kata Imam Sawi, ketika roh dan jasad sudah mulai berpisahnya, kamu mulai tinggal. Rumah ibadah golom, jih golom, berbakti golom. Nyote sakit, Pak. Nyote sakit dih menduk. Ini belum, karena dia tahu sebentar lagi mau berpisah. Waltafati saqu bisaq. Maka Allah mengatakan kalau kaki sama kaki sudah diadu, ini maknanya sudah masuk dalam kain kafan, baru dia tahu diri. Rumah ibadah golom, zakat golom, nyo golom, jih golom, mandu golom, Pak. Dia baru teringat. Inilah ajakan Nabi Nuh AS yang kedua. At-ta'ammul wa tafakkur. Ajakan yang ketiga. Yang pun hanai lawan, cik hanai bupu. Yang kedua, karena manusia punya akal. Maka diajak untuk, kalau istilahnya Syekh Tantawi itu ada beberapa penafsir lain lagi, yukhatibul akla. Jadi Al-Quran itu mengajak manusia untuk yang diinikan akalnya, Pak. Diajak berdialog akalnya. Hanai lawan cik, metode yang ketiga. Tadhkirihim bi khalqillah. Jadi Nabi Nuh AS mengajak mereka untuk berpikir bagaimana proses kejadian manusia. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Manusia diciptakan dari nutfatin amsyaj. Setetes air yang hina. Kalau di dalam surah Az-Zumar, khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Manusia diciptakan proses di 3 kegelapan. Gaya bahasa 3 kegelapan ini ada juga Allah katakan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Fi dhulumatin thalath. Yang pertama, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ini setelah itu akan kita ceritakan apa maksud penciptaan manusia 3 kegelapan. Yang pertama, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Itu kegelapan pertama. Kegelapan yang kedua, Nabi Yunus berada di dalam dasar lautan. Itu kegelapan yang kedua. Kegelapan yang ketiga, Nabi Yunus berada di dalam kegelapan dosa. Maka Allah mengatakan Yunus itu, dia 3 kegelapan. Kalau bukan dia bertasbih kepadaku dan minta maaf kepadaku dan mengakui dosanya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Yang katanya menyomentang berdosa ba Allah, itu diibaratkan dosa 3 kegelapan. Allah tahana taturi. Jangankan Allah medro dan taturi, ana taturi dro. Ketika ketemu orang lain, ana turilun, nanu turilun. Medro ai turi, Pak. Pahitanya yang bak gop le, Pak. Nanu turilun, mana turilun le, Pak. Nanu turilun le, nyan, Pak. Medro ai turi, pahitanya yang bak gop, Pak. Jadi artinya dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Allah. Bagaimana dia itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi dhulumat. Makanya setiap dosa yang kita lakukan, kita akui, Pak. Ya Allah, lun kathalah ya Allah. Rabbana innana zalamna anfusana. Ini biasa Ustaz Zul baca doa ini. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam itu di dalam tafsir Ibnu Abbas
Kemudian di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, apa dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Nabi Adam alaihissalam, beliau itu berada dalam dosa mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. 200 tahun nih, Mak. Ketika diturunkan ke bumi 200 tahun, beliau dalam dosa terus, tidak dimaafkan oleh Allah. Hatta qubilat taubatuhu, sampai diterima taubatnya. Terus menangis. Wa baka hatta mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Gara-gara apa? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengajarkan, ya Jibril, nepurno thian Adam, kenapa selama ini tidak saya ampuni dosanya? Kamu ajarkan dulu. Karena Adam tidak mengakui kalau dia sudah berdosa. Lagi kitanya kalau dia pegang dosa apa? Kemudian atau tutung ke dia, atau kita ini sudah ipenget li orang lain. Apa kata kita? Ya Allah, apa salah lo ni Allah? Apa salah saya? Kenapa engkau marah sekali kepada saya? Kenapa tidak kita rubah saja gaya bahasanya? Ya Allah, nepo maaf lo ni Allah. Saya tahu saya salah. Lun khilaf ya Allah. Ya, maka doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana innana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim. Kalau engkau tidak mengampuni, kami akan rugi ya Allah. Sekarang kita lihat proses penciptaan manusia. Mudah-mudahan proses ini membuat manusia terus berpikir dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, tadzkirihim bi khalqillah. Dzulumatin salas. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dzulumatin salas, yang pertama zulmatul batni. Seorang itu berada dalam perut ibunya, satu. Yang kedua, bukan di perut saja, diikat lagi oleh Allah, zulmatul rahim, di dalam rahim lagi, Pak. Setelah itu kata Allah, saya kuatkan lagi. Zulmatul masyimah. Masyimah ini begini, ada satu zat yang membuat bayi itu terlindungi, Pak. Dilindungi oleh zat itu, dilindungi oleh rahim, kemudian dilindungi oleh perut. Inilah yang Allah katakan faqaddarna. Sebagian membaca faqaddarna fa ni'mal qadirun. Apa itu faqaddarna? Imam Tantawi, Syekh Tantawi mengatakan fadabbarna. Saya jaga dia, kata Allah. Saya jaga dia secara logika. Bagaimana seorang bayi bisa hidup sendiri dalam rahim? Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana proses sirkulasi dan lain sebagainya? Dia bernapas, bagaimana caranya? Maka Allah mengatakan, baik dipikirnya, kata Allah. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Di situ ada tasdid. Tasdid itu menunjukkan kepada mudawamah wal istimrar. Artinya Allah terus menerus memantau. Maknanya begini, tega katanya, ditiurakan dipantau oleh Allah, gejo nikmat, gejo rezeki, tapi ketika lahir ke dunia, mendingatan ke Allah Subhanahu wa taala. Kan durhaka nanti, Pak. Ini seperti seorang ibu, Pak. Seorang ibu dia membesarkan anaknya, ibu sikulana, ijo biaya kana, ijo pesantren kana, tapi anak tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya. Karena durhaka nanti, Pak. Makanya Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, ingatlah, kalian itu kata Nabi Nuh alaihissalam, fi dzulumatin salas, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 kegelapan. Makanya Allah mengatakan begini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, Daqaiqul Bayan, itu kalimat al-insan itu identik kepada makna negatif. Nanti ada anas, itu makna positif. Ketika Allah menyebutkan inna khalaqnal insan, saya ciptakan manusia pembangkang itu walaupun mereka seperti itu, mereka enggak hebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin amsaj. Mereka itu dari air yang hina, kata Allah. Yang Fir'aun nah hebatnya. Panina hebat Fir'aun. Setelah itu kan meninggal Fir'aun, Pak. Umur 90 tahun sudah meninggal. Puji hebatnya, Pak. Kanker lagi di mulutnya. Nak Tuhan kanker ya, Pak. Kemudian anaknya umur 60 tahun tenggelam di Laut Merah. Puji hebat, Pak. Apa juga hebatnya, Pak. Maka Allah katakan, kalau kalian tidak mau, ya sudahlah, anak pupuk deh, Pak. Maka di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam, adalah Syarah Al-Hikam, di situ dikatakan manusia itu ada 2 model. Ada 2 model. Kita terserah mau pilih model yang mana. Model yang pertama, seorang yang tidak mau diatur. Ya Allah, kamu hai temayang jut. Kamu hai puasa jut. Kamu hai padu keran jut. Kami melakukan maksiat pujut. Allah jut nak pupuk lah juga kata Allah. Maka Allah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka ya Muhammad ipajo harum iratnyo iraje. Terserah ya Muhammad. Ya'kulu wa yatamatta'u. Dia nikmati hidup, biarin saja. Hanai semayang, biarin saja ya Muhammad. Zarni wal mukadzibin. Itu urusan saya itu. Nejo baklon ya, hana pupu ya. Dron dakwah mentong ya, Pak. Maka katanya baik bengeh. Tak dakwah kau mana baik bengeh bah lagi yang gerau je, Pak. Bah lagi yang gerau. Yang jelas kita sudah mendakwahi dia. Makanya pendakwah itu baik mekrum-krum muka tapi Pak lagi sabaniyah ni. Katanya buka mekrum muka nangku, tak dakwah hitin dengan lon ji. Tak pakai semayang hitim ji. Biar urusan dia, Pak. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Apakah mereka diberikan nikmat oleh Allah? Diberikan, kenapa tidak? Maka di dalam kitab Itqadul Himam, Bisyara Al-Hikam itu mereka diberikan nikmat Allah kan 3, Pak. Termasuk ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Nikmat Allah itu 3. Yang pertama nikmatul badan, adalah nikmat fasilitas hidup. Nikmat fasilitas hidup diberikan kepada siapa saja. Mau salat, tidak salat, mau ibadah, tidak ibadah, mau patuh, tidak patuh, fasilitas hidup diberikan oleh Allah. Menyo katanya jamun tak kenal dengan pejaduk sampai jatah hidup. Ya, nama temai jaduk dari presiden ada yang na jaduk, jatah hidup. Sama mendung. Apakah dia beriman, tidak beriman, mau salat, tidak salat, agamanya ini, agama itu semua dapat jaduk. Maka begitu juga manusia mau semayang, hana semayang dapat jaduk. Maka baik katanya ada semayang kepu, semayang berkaya. Anak kaya semayang apa? Menyolek kaya, hana mecih semayang, baik semayang pi kaya aja, Pak. Enggak usah salat pun kaya juga. Kita tanya kenapa berzikir, kenapa ini? Supaya lonjak ke pejabat kayak hana meceh berzikir ke pejabat juci kata Allah. Diberikan fasilitas. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya." Liman nurid. Sebagian membaca liman yurid. Barang siapa yang mau dunia, yang instan ini. Saya mau kaya ya Allah, lonjok kata Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah lagi. Ya Allah, saya ingin korupsi menjaga. Lon permudahlah, pebut laju gede. Hana pupu kata Allah, pebut laju gede. Lon mehetnya, lon jok laju gede kata Allah. Wahum fiha la yubkhasun. Tidak dikurangi sedikit pun hasil kerja mereka. Mereka mau apa? Diberikan semuanya. Tapi ini nikmat yang pertama, Pak. Nikmat kedua dan ketiga tidak akan pernah didapat kecuali oleh kelompok kedua, kelompok yang patuh. Nikmat apa itu? Nikmatul qulub, nikmat ketenangan hati, wa nikmatur ruh, nikmat ketenangan jiwa. Ini tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak salat, orang yang tidak beribadah. Maka ini kelompok pertama. Maka kelompok pertama diberikan kebebasan, terserah mau buat apa kalian. Peguat mekapu je, hana semayang pih je kaya ci. Ulun na jabatan hana mecih semayang, baik semayang kaya ci ni, Pak. Ya, ni, Pak. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang patuh dan ikut aturan Allah. Maka Allah katakan kalau kamu ikut aturanku, maka kamu akan aku uji kata Allah. Ya, nih, Pak. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu Allah katakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kalau dalam tafsir Jalalain amsyajin dhaif. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabtalihi, saya uji dia. Ya. Jadi diuji lah, Pak, uji lah. Saya ada Zoom, kami ada apa namanya? Kajian Jumat ya. Jadi kamu kajian Jumat dengan Poltekkes Sulawesi, Pak. Ya, jadi kami ada kajian Jumat. Jadi kira-kira jam 8, kalau jam 8 di sini, jam 8 berarti jam 9 di sana ya, jam 9. Ada seorang ibu bertanya begini, Ustaz, saya makin susah saya. Sebelum saya masuk Islam, ya nih, Pak. Saya tidak pernah diuji. Hidup saya mulus selalu. Harta saya bisa apapun saya dapatkan. Tapi ketika saya masuk Islam, kok makin tutah loh. Saya makin susah. Saya salat makin susah. Ada ujian ini, ada ujian itu, ada ujian dari ini, ada banyak sekali ujian. Ya, lu pegah lu cerita ada. Bu, ini manusia ada 2 kelompok. Ibu terserah mau pilih kelompok mana. Ibu mau pilih kelompok pertama. Kelompok dulu yang ibu berasal dari kelompok itu. Dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanai perma oleh Allah, mengat lagi Bu. Atau ibu masuk kelompok kedua. Kelompok kedua, kelompok yang patuh dan taat kepada Allah tapi siap diuji, Bu. Ya. Kenapa siap diuji? Tetapi setelah diuji, Bu, ya, ibu akan diberikan fasilitas oleh Allah. Bukan saja di dunia tapi di akhirat. Ibu pilih yang mana?
Kalau ibu pilih fasilitas yang pertama ibu pilih, ibu cuma dapat dunia saja. Lain tak dapat, anda mendemai tepu. Sedangkan dunia itu latar kabunna tabakan antabak. Dunia adalah proses, bahagian daripada kehidupan kita sampai akhirat. Itu kan kecil sekali. Ada yang nikmati dunia 40 tahun, ada menikmati dunia 50 tahun. Tidak ada yang abadi, Pak. Fir'aun 90 tahun dia nikmati dunia. Harta banyak, semua banyak, ketika itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kematian. Mau ibu pilih itu? Atau ibu mau menikmati dunia seperti anaknya Fir'aun, Ramses II ke-13. 60 tahun dia nikmati dunia. Setelah itu dia sengsara selama-lamanya. Makanya kalau kita sudah masuk kepada kelompok yang kedua, kita siap-siap untuk diuji. Nanti beda pegang diujo sampai, gojo sampai. Ronyo meninggal anda, tengok apa lam. Ya, nampak. Rasulullah dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba gojo. Nah saja ujian, Pak. Ujian melalui anu, ujian melalui hartanya, bukti Allah sayang ke katanya. Jangan terbalik pola pikir kita, Pak. Kita mindset kita ketika diuji, Allah nak sayang lagi lu tipulah nak gojo. Temayang tan terputah nak gujau. Lo nurung temayang, urung tahajud baca Quran gujau tapi legau. Hai le lo ni sino. Lebih ke luar mentau. Lebih ke baik ini naudzubillah min dzalik. Maka siap-siap untuk diuji, kita masuk kelompok kedua. Maka Allah katakan nabtalihi, saya uji dulu. Kita saja kalau ingin merekrut pegawai baru, Pak. Apakah kita percaya begitu saja? Pegawai itu mengatakan saya ini orangnya jujur. Ana betih dia, Pak. Saya orangnya jujur, saya pandai ini, saya pandai hana peti. Tahu jo oleh, Pak. Tahu jo selama seminggu. Ini training dulu ya, 1 minggu. Selama 1 minggu kita lihat bedah poh 8. Temayang tubuh pidan ya, Pak. Kadang-kadang bedah poh tiplo hana jan. Setelah 1 minggu hana lewat, nak aweh jo. Ni minta perusahaan lain, ya, Pak. Diuji dulu ya, Pak. Maka kita begitu juga, kita mengatakan lon ahli tahajud ya Allah, lon baca Quran ya Allah, saya mengenal Engkau ya Allah. Tidak, Allah tidak begitu saja percaya. Diuji dulu, Pak. Gujo oleh. Gujo hana-hana jojo, sakit oleh, Pak. Maka le urang ketika diuji sakit, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, banyak yang goyang, Pak. Waktu sakit, kata sakit le ya Allah. Nya sakit si uro-uro, Pak, baru om nama, Pak. Kapal lo kata uro kata tender lo proyek lo 1 miliar si uro, Pak. Nyo 2 euro 2 miliar, nyo seminggu ke 7 miliar, kabeh lo ni, Pak. Hane pakai lele perusahaan ni, Pak. Goyang ni, Pak, gara-gara diuji oleh Allah. Maka Allah katakan bojak juga dia. Bum ke apa je, nyan, Pak. Disitulah baru nampak mana orang beriman, mana tidak beriman. Mana kelompok kedua yang siap dia beriman kepada Allah. Maka diberikan modal kita oleh Allah. Nabtalihi faja'allahu sami'an basira. Maka saya berikan modal kata Allah. Bukan dibiarkan begitu saja, ya, Pak. Katanya apa? Tayu orang lain, ini kalian kerja ya. Kan kita kasih alatnya, ini alatnya, semua kita berikan. Allah begitu juga. Tidak membiarkan manusia melepas manusia begitu saja. Cok, mitalun kata Allah. Tidak, Mbak. Diberikan 3 modal. Modal yang pertama, sami'an, pendengaran. Maka pendengaran ini informasi-informasi melalui telinga. Informasi ini macam-macam informasi lah. Bagaimana untuk mengenal Allah dan lain sebagainya. Kemudian mata begitu juga, informasi juga. Kita baca buku, baca ini, baca itu untuk informasi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan, pelajarilah olehmu siapa itu Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Ketika kamu sudah mengenal Allah, dekatilah Allah itu dengan ibadahmu. Nyan, betul Allah hebat. Kitanya apa tak betulnya umat semayang, umat sang hebat cuna, roh tak pelung ni, Pak. Habis tak tepu tak pelung. Maka jino abe tak tepu tak puput ya, Pak. Tak puput. Allah hanya senang ke orang lagi berarti tak puput. Allah senang kepada si fulan kalau dia berbuat maka tak puput ya, Pak. Satu lagi kata Imam Ghazali, pelajarilah siapa syaitan itu. Syaitan begini melalui Al-Quran dan Sunnah. Ketika kamu sudah mengenal siapa syaitan itu, maka jauhilah dia. Ya, Pak. Ini modal yang kedua. Makanya Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya urang ban lahir hana dengar tepu, hana kalian tepu, enggak ada hukum taklifi sama dia. Bagaimana hukum taklifi? Informasi nak ada apa-apa, nak ada yang banyak. Nak ada apa-apa. Maka ketika saya ada kajian di sebuah masjid, ya, Masjid Kapal Lapung. Habis kajian, nanti orang jamaah, anak tepu ya.
Jadi lumpegah banyak urang menyo hana dengar tepu, hana kalian tepu, hana hukum taklifi, hana wajib semayang, hana wajib tepu. Gejak ada ulun, bak ulun gejak, gemak jar ulun. Menyolun na wajib semayang. Rona nada, lu nada tepu ulun. Pun wajib semayang. Iban bebek semayang je. Karena lu nada tepu, lumpegah. Rona nada dengar lumpegah apa? Lu dengar, berarti wajib ulun. Mana hana wajib nak cok kaya nak celok pinyung le ulun. Oh nyambe. Jadi ni jalan ini cuma sebelum bapak melakukan sesuatu hal itu sebelum keluarnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya hati ini perannya apa? Dia pengontrol saja, Pak. Hati itu pengontrol informasi dari telinga dan mata. Bahkan orang beruakai karena informasi yang didengar tidak benar, karena informasi yang dilihat tidak benar. Maka berikanlah pendidikan yang baik kepada anak. Supaya apa? Dilihat yang baik-baik, didengar yang baik-baik. Supaya apa? Diberitahukan kepada hati, Pak. Beritahu hati. Sehingga hati mengajarkan tangan untuk taat, mengajarkan mata untuk taat, mengajarkan perut untuk taat, mengajarkan kaki untuk taat. Maka tidak orang punya itu mecu, nyampe petalah jaro, mana salah jaro, Pak. So salah, raja salah, Pak. Raja salah. Siapa rajanya ke hati, Pak? Hati ini kenapa salah? Orang tukang sah yang salah, Pak. Pinyung dan mata, Pak. Makanya tim sah nanti, Pak. Isah sah, Pak. Hai nepubutnya. Hai si pulan bino ke tim sah, Pak. Nyo dua, Pak. Jadi telinga sama mata. Ini modal yang kedua, dua modal. Hati itu bukan modal, Pak. Dia sebagai pengatur, lagi raja, Pak. Lempu ya bubut, ipah ahli pinyung, hai nepubutnya. Dia kumpulkan semua informasi, baru dia berbuat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas mengatakan kalimat alhama itu maknanya allama. Saya ajarkan dia fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Saya ajarkan dalam tubuh dia, siapapun dia, kafirkah dia, munafikkah dia, yahudikah dia, nasranikah dia, mukminkah dia, siapapun dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuhnya ada kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat buruk. Makanya menyotatanya mbak urang hanai semayang, tatanya hai temecu kan. Mereka walaupun tidak punya agama itu pu, Pak. Kenapa? Karena modal sudah diberikan oleh Allah. Temecu hana get. Coba lihat di dalam agama Konghucu, Pak. Dalam agama Konghucu itu ada butir-butir kebaikan sama mereka, Pak. Nanti berbuat baiklah kepada orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Dari mana mereka tahu itu, Pak? Inilah bekal dan modal yang diberikan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang tahu kalau tidak salat dia akan begini. Seorang tahu kalau berbuat maksiat akan begini. Seorang tahu kalau mencuri akan begini. Agama apapun dia. Nyan, Pak. Ceritanya mbak uruh hana semayang. Hai, menyohana semayang. Tidak dalam neraka ne patih, lu patih lu, patih, Pak. Nyan. Dia yakin betul, Pak. Tapi hana semayang, ya, Pak. Dia yakin saja semayang wajib, hana semayang. Makanya ketika kita pergi ke kedai kopi, Pak, nya sedang azan. Dah ketok-ketok tu, hai, semayang kalian apa? Pui jauh. Ni jak do ni len te kamu tu nya ilu kuto. Ti ro kuto ilu ba. Kamu ilu kuto. Tengok dah jalan ilu kuto ma. Aleh bajang semayang Pak. Jadi artinya apa? Mereka tidak mau. Tapi coba balik sekali lagi. Mik dah Pak, mik. Dah pedang mimbarnya, ya Pak. Ni ada Pak Kadis Nasional Islam Kota Bandar Aceh ya. Aci dah pegak tiga Pak Kadis nyo hadin semayang, kita buat mimbar situ Pak Kadis. Dah pegak ada. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, salat itu tidak wajib dah pegah apa? Nyai bedah mendum. Nyai bedah. So pegah hana wajib. Itu pun Pak bengeh je Pak. Dah pegah semayang hana wajib bengeh je Pak. Ketika kita mengatakan bulan Ramadan urang pajuhnya dah pegah baik. Hana dengar Pak, tapi pegah mimbar. Puasa tidak wajib dah pegah. Nyai kerling je ni so pegah. Nyai parang je Pak. So pegah semayang hana wajib. Lontak ang parangnya Pak. Yang ngelului puntong bercerok dah Pak. Padahal tak wajib tak semayang Pak. Waktu tak pegah semayang hana wajib, nyam bengeh je Pak. Nyam Pak. Urung-urung lang je hitam mendung, so pegah hana wajib. Nyam. So pegah Nabi Muhammad bin so pegah bede. Dan je semayang dan terputan Pak. Ibu zikir dan terputan Pak. Tapi dia apa namanya? Nyokohnya iman-iman yang jenis-jenis pertama Pak. Bagaimana iman jenis pertama? Dia itu mangkala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun, kata Imam Ghazali Pak. Jadi dia itu di mulutnya apa? La ilaha illallah, la ilaha. Temucu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cok je Pak. Astaghfirullah. Cok je Pak. Payu harum payu halaju. La ilallah laju Pak. Ya Pak. Demenak laju. Habis menzikir kajino sesi demenak. Ya Pak. Habis sesi menzikir sesi demenak.
Gaknya berzikir aja demenak aja memang. Ini orang seperti ini, artinya dia beriman dengan mulutnya saja, dia yakin saja, tapi tidak beramal saleh. Maka ini kita tuntut apa? Nyos meja untung bagi lun, cuma kita mengajak saja. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ingin menjadi umatan wasatan, maka jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Kita mengajak, mau mendengar ya terserah. Maka ketika Nabi Nuh mengeluh, nyokibani Allah, lon dakwah tikerung redoh 80 tahun. Tikerung 80 tahun, Kita baru berdakwah 5 hari, baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 5 tahun, baru 10 tahun berdakwah. Yang kakak yang ni tak dakwah di peloton, hai dengar ci kampung yang big kampungnya. Tak berdoa dia ya Allah nak pancur kampungnya. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Pengikutnya berapa? 83 orang. Tip-tip tertoton nanti peloton kurung draw yang ikut. Tertoton kurung draw yang ikut. Tak banyak, Jadi makanya dakwah saja. Ada kemungkaran kita ajak saja nyohan agen, hai dengar kakak bah gede, tutar yang Yang jelas kita man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka mungkar itu apa? Ma angkarahu syara', ma angkarahu Allah, ma angkarahu Rasul. Kalau itu sudah mungkar maka kita ngomong saja. Maka ada sebagian Imam Nawawi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran laisa ra'a, bukan lihat saja, alima wa tayakana. Kita tahu itu mungkar, kita yakin itu mungkar, kita wajib juga melarang. Memang ada tahapan-tahapannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi konsep bagi saya sendiri dan kita semua. Bagaimana cara berdakwah itu. Jadi dakwah kan demenak. Dan dakwah itu bukan kita memaksakan orang lain, tidak. Bukan ego dia. Nyo ego Pak, menyokan lun dakwah hai dengar awak nyo pu lagi yan. Tupuhana guna aja Pak. Jangan memaksakan kehendaknya kampung harus bino. Dua apa kita paksakan kehendak. Kalau dia sana yang mau dengar ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri aja Mas sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.